menjadi salah satu dari mahasiswa sebagai guru penggerak di masing-masing desa. Saya mengambil lokasi desa Balunglor sebagai lokasi sasaran kakak saya karena saya berasal dari desa Balunglor. Di sini, dalam video ini akan nanti ditayangkan perjalanan kegiatan kakak saya selama 45 hari di desa Balunglor. Di sini saya mengambil tema tentang inovasi pendidikan di masa pandemi. Saya memberikan pelatihan berupa pembuatan video, pembelajaran yang interaktif, serta evaluasi online kepada guru-guru sekolah dasar yang ada di sekitar desa Balunglor. Selamat menyaksikan video kakak saya. Kita punya wacana jadi kuat ya antara sekolahan dengan desa secara tidak langsung keinginannya itu sama ya, karena saya sendiri membacakan ini dari perkembangan ini proyek instrumen. Nah kita kasihan kalau sama remaja anak kecil ya, kalau mereka ini harus ke sana kemari ke sana kemari. Nah naik satu RT itu ada tidak oke. Baik, yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi dari Filmora 9 itu sendiri. Nah, selanjutnya akan muncul sebuah kotak dialog seperti ini. Ada dua opsi. Yang pertama yaitu New Project, dan yang kedua yaitu Open Project. Open Project berarti kita membuka project sebelumnya yang pernah kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat New Project. Di sini ada beberapa menu dari Filmora itu sendiri, yaitu ada sound, ada details untuk menambahkan tulisan, kemudian ada juga efek dan juga elemen. Baik, di sini kita akan menggunakan tab menu media. Selanjutnya mengimpor dari beberapa file yang akan kita lakukan proses editing. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa file tersebut menjadi satu agar siap untuk diedit. Nah, yang pertama adalah kita akan mengubah background dari video yang akan kita buat. Yang pertama kita letakkan background itu sendiri di bagian paling awal dari Filmora editing. Nah, di sini ukuran dari backgroundnya tidak satu frame, maka kita lakukan sebuah pengaturan dengan menarik ujung dari background tersebut agar memenuhi ukuran dari frame-nya. Nah, setelah backgroundnya selesai, kita pilih video untuk yang diputar di depan background. Nah,
ini kita pilih match to media. Selanjutnya kita atur mulai dari detik mana kita mulai video tersebut. Nah, setelah kita menemukan titik yang dimulai, kita bisa meng-cut videonya. Kemudian bagian yang tidak diperlukan bisa kita hapus. Nah, bagian yang tadi digunakan bisa kita majukan agar temponya sesuai dengan tempo yang ada di background. Begitu juga di tempo video yang di bagian terakhir bisa kita cut seperti cara yang pertama tadi. Setelah selesai meng-cut, selanjutnya yaitu kita akan menyesuaikan bingkai dari video kita itu sendiri. Nah, ini adalah rasio dari potongan yang akan kita lakukan. Kita memilih custom untuk menentukan ukuran potongan kita sendiri. Nah, jadi kita ambil mulai dari bagian yang biru sampai ke titik objeknya yang di tengah. Nah, setelah selesai, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Kita klik chroma key, kemudian kita pilih gambar yang seperti ballpoint hingga muncul tanda seperti tanda plus. Kita klik di bagian backgroundnya. Nah, setelah selesai kita sesuaikan agar background tersebut dengan video yang ada di depannya terlihat menyatu. Nah, ini untuk menaikkan suaranya. Kemudian color untuk meningkatkan ketajaman dari video yang akan diputar. Selanjutnya setelah selesai bisa kita tekan OK. Nah, di sini videonya juga bisa kita atur dari tingkat perbesarannya. Di sini saya menyesuaikan dari videonya tersebut. Jadi, dalam materi tentang musik statis ini ada Nah, karena sudah sesuai, selanjutnya di bagian 2 ini akan saya berikan berupa tulisan keterangan agar video yang kita buat menjadi lebih interaktif. Nah, tinggal kita pilih salah satu yang ada di bagian titles, lalu kita berikan tulisan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini karena saya bertepatan dengan mengucapkan kata 2 pokok bahasan, maka tulisan yang di sana saya berikan keterangan 2 pokok bahasan. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur ukuran dari efek yang ditimbulkan dari titles tersebut, sekaligus kita juga bisa menentukan letak dan posisi baik dari efeknya maupun dari tulisannya itu sendiri dengan menyesuaikan kepada kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini juga bisa dilakukan pengaturan dari ukuran font yang digunakan pada tulisan tersebut. Jadi, untuk penyesuaiannya menyesuaikan dari kebutuhan kita masing-masing. sumber pertama yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang muatan musik dan yang kedua. Nah, setelah selesai mungkin kita ingin menambahkan beberapa musik. Nah, di sini ada beberapa pilihan musik bawaan dari Filmoranya itu sendiri. Nah, kita bisa memilih menggunakannya salah satu. Di sini nih untuk preview bisa kita klik 2 kali, kemudian akan muncul preview dari musiknya. Kemudian kita paskan di logo yang bertanda seperti tangga nada. Kemudian juga kita sesuaikan ukuran musiknya menyesuaikan ukuran video kita. Untuk musik yang terlalu panjang atau tidak digunakan bisa kita cut. Kemudian menyesuaikan volume dari background musiknya itu sendiri. Nah, setelah selesai kita klik OK. Kemudian hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengekspor. Jadi mengubah dari video kita ini menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini saya mengubah produknya menjadi bentuk MP4. Kita berikan nama dari video kita. Selanjutnya di sini adalah letak penyimpanannya. Setting atau pengaturan dari videonya. Di sini adalah kualitas dari video yang akan dihasilkan. Kemudian bisa kita klik ekspor sambil kita tunggu hasilnya.
di bagian ekspor sendiri ada beberapa reminder atau pengingat ketika video yang kita ekspor tersebut selesai. Ada do nothing atau tidak dilakukan apapun, kemudian sound reminder atau peringatan berupa suara, dan ada juga selanjutnya yaitu shutdown, yaitu apabila kita otomatis video kita selesai diekspor, otomatis nanti laptop atau perangkat yang kita gunakan otomatis dia akan men-shutdown dirinya sendiri. Sedangkan kalau untuk sound reminder maka ada peringatan suara. Nah, jika demikian dan ada tulisan completed, berarti sudah selesai untuk mengekspor. Selanjutnya adalah find target untuk melihat hasil dari video ekspor kita. Nah, ini adalah video dari ekspor saya tadi yang diberi nama video opening. Jadi sudah selesai kegiatan kita dalam melakukan proses editing menggunakan Filmora 9. Nah, di sini untuk tutorialnya bisa yang pertama kalian buka browser yang kalian miliki di perangkat keras kalian masing-masing. Nah, kemudian di laman pencarian silahkan ketikkan quizizz.com dengan Z di akhir double. Nah, nanti akan muncul laman Quizizz seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan Quizizz yang for school. Ada beberapa opsi yaitu sign up jika sebelumnya belum memiliki akun. Nah, di sini saya menggunakan opsi login karena sebelumnya saya sudah memiliki akun di Quizizz. Nah, di sini bisa kemudian dimasukkan email serta password dari akun Quizizz-nya itu sendiri menggunakan Gmail. Nah, ini adalah tampilan beranda dari Quizizz itu sendiri. Ada beberapa opsi yaitu hasil, perpustakaanku, dan pengaturan serta kelas yang terintegrasi dengan Google Classroom. Di sini kita menggunakan opsi buat untuk membuat soal atau tugas mandiri. Kemudian ada beberapa jenis pertanyaan yang kita dapat gunakan. Di sini saya menggunakan jenis pilihan ganda. Kemudian saya memasukkan soal di bagian kotak question. Selanjutnya bisa mengisikan beberapa opsi jawaban dari soal tersebut. Nah, perlu diketahui di Quizizz ini kita bisa menambahkan rumus-rumus seperti matematika atau fisika yang membutuhkan rumus di bagian FX. Serta kita dapat juga menggunakan media seperti video, gambar maupun suara di kotak dengan mengklik kotak yang ada di samping dari FX itu sendiri. Kemudian kita beri tanda centang hijau pada jawaban yang benar, serta kita atur durasi dari pengerjaan soal ini. Kemudian bisa diklik simpan. Nah, ini adalah soal yang jadi setelahnya. Kemudian untuk soal selanjutnya tinggal kita pilih opsi-opsinya dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, di sini kita atur dari soalnya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya mengatur soal ini untuk kelas berapa dan bersifat publik. Nah, setelah selesai dapat kita klik tombol kembali. Nah, ini adalah hasil dari soal yang telah kita buat. Selanjutnya kita beri kata penugasan. Nah, di sini adalah tugas-tugas yang diberikan. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, ini adalah kode join untuk mengikuti game atau soal yang telah kita buat yang bisa kita share kepada siswa. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di bagian hasil untuk melihat hasil pekerjaan dari siswa kita. Nah, ini adalah bagian hasil. Ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan soal dari